Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Pak. Kita hari ini masuk di kelas pemrograman berorientasi objek kan? Ya, Pak. Jadi di sini ada 9 orang. Berarti kalian kelas yang di Medan ya? Iya, Pak. Ini Medan. Oke. Iya, Pak. Si Sindu, si Raffi mana wajahnya? Masih wis. Maaf Pak, saya lagi di luar Pak. Kalau lagi di luar dimatiin aja suaranya nggak apa-apa. Oh, Nah, tapi wajahnya ditampilin. Soalnya kan orang kampus suruh apa? Kita nggak lama-lama kok, paling 20 menit gitu. Ya, Pak. Kan dapat kuota dari apa dapat yang gratis? Kuota gratis yang dari pemerintah dapat enggak? Belum. Belum, Pak. Oh, kalau belum coba antisipasi dari kartu Exis. Exis kan sering ngasih gratis paket Zoom. Nah, cobalah nanti beli kartu Exis yang murah, punya paketnya. Coba lihat ada bonus belajarnya enggak? Soalnya rata-rata anak-anak di tempat lain pakai itu, pakai Zoom, pakai Aksis. Oke, jadi untuk counting tolong dibuatkan grup WA. Apa? Tolong dibuatkan grup WA. Itu nomor Bapak ya, Oke, yang Pak. di kolom chatting. Oke, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut. Bentar ya, share screen. Sudah tampil di sini gambar classroom-nya? Sudah tampil? Oke. Jadi di sini ada daftar hadir. Udah diisi? Formnya diklik ya. Ya. Formnya diklik, jangan macam si Muhammad Sarwen ini. Salah ini Muhammad Sarwen. Ya, jangan di ketik kayak gini ya, macam si Saraswen. Siapa ini Saraswamen? Wanen. Nah, orangnya belum masuk kan? Udah masuk? Belum ada kayaknya. Oke, jadi nanti kalian klik seperti ini. Waduh, lambat kalau udah pakai apa? Pakai Zoom, Pak. Iya. Nah, ini Itu baru dari masuk. mana daftar ID-nya, Pak? Oh, itu dari Classroom ya, Pak? Dari GC? Iya, dari Google Classroom buat optionnya. Tapi Google Oke. Form. Oke, ini baru masuk si Pak, M. sebelumnya saya mohon Saraswanen. maaf, baterai saya tinggal sedikit nih Pak. Kalau HP saya mati, saya izin sebentar ya Pak ya. Ya, nanti masuk lagi ya, dicas sambil dicas. Oke, kita lanjut ya. Untuk Saraswanen, misi absennya seperti ini. Diklik Google formulirnya ya. Oh iya Pak. Oke, jangan diketik nama seperti yang tadi. Oke, untuk materi kita. Oh, kita masuk ke kontrak kuliah dulu ya. Oke Pak. Nanti komtingnya, Kontrak komisarisnya bisa di-download ini, terus di paling bawah di tanda tangan, Iya, Pak. nama, di sini nama ya, yang di garis ini, baru NIM sama nomor handphonenya ya. Di print ditandatangani kan, Pak? Kalau kamu ada tanda tangan yang udah udah kamu edit kian, atau bisa di crop, dibawa ke sini nggak apa-apa, nggak usah pala di print. Soalnya di kumpul kampus kayak gini, dalam bentuk software, dalam bentuk soft copy. Bisa kan?
Mana komtingnya hilang suaranya? Udah hilang suara komtingnya. Oke, kita lanjut saja. Jadi, ini dia kontrak perkuliahan kita dengan nama mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi, perkenalkan, ini nama Bapak, Dedi Chandro Parlian Sinaga. Ada yang udah pernah masuk kelas sama Bapak sebelumnya? Belum pernah? Suara Bapak macet-macet atau bagaimana? Enggak, Pak. Bagus Enggak kan? macet-macet, Pak. Ya, Oke, jadi Pak. ini nama Bapak, ini email, dan ini nomor WA. Untuk komtingnya nanti buat grup WA. Sekarang pun bisa dibuat sambilan, diminimize aja, jangan dikeluarkan. Nanti terdengar itu suara kita masih. Oke, jadi kita masuk setiap hari Rabu 17.30 untuk sementara pembelajaran seperti ini. Jadi kalau Bapak kasih linknya, langsung cepat-cepat masuk karena Zoom paling lama 40 menit. Jadi kita untuk mensiasati pengiritan kuota ya paling lama 20 menit saja. Bagaimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Oke, karena Bapak juga kalau kebanyakan kelas, lama-lama waktunya tumpur juga kuota. Nggak ada dikasih dari kampus. Ya. Iya, Pak. Oke, jadi untuk deskripsinya seperti ini. Nanti di materi sepertinya ada. Langsung ke materinya aja ya. Ini dia. Untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan nanti pemrograman Java. Biasanya kalau memakai program Java harus dibarengnya dengan NetBeans. Mengerti? Nanti kalau ada pertanyaan di grup WA-nya ditanya kalau bingung cari softwarenya apa yang mau diinstal ya. Oke, Pak. Ya, mana tahu nanti Bapak bilangnya NetBeans, kalian carinya Mr. Bean. Oke, untuk deskripsi mata kuliah kita ini dia. Dasar kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada Object Oriented Programming atau OOP. Seperti kelas objek, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Apa bahasa Inggris? Ini ketua koordinatornya yang buat. Jadi untuk ketua koordinator mata kuliah kita ini adalah Pak Adli. Kenal? Kenal, Pak. Nah, jadi beliau yang Enggak, Pak. membuat kontrak kuliah tadi. Ini bahasan di kontrak kuliah tadi. Iya, Pak. Oke, jadi secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java. Capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai ya selama 1 semester yaitu pertama, mahasiswa memahami bahwa Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, mahasiswa mampu membuatkan kelas dan objek dalam pemrograman Java sederhana. Ternyata ada yang masuk. Oke, yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fitur dasar enkapsulasi pada PBU. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep pewarisan dan aplikasinya dalam PBU. Kemudian, mahasiswa mampu mempelajari konsep polimorfis dan aplikasinya dalam PBU. Selanjutnya, mahasiswa memahami konsep interface dan aplikasinya dalam PBU.
Selanjutnya mahasiswa memahami konsep abstrak, metode, abstrak kelas dalam PBO. Sampai di sini, kira-kira gunanya Java ini untuk apa? Kenapa kok nggak belajar Pascal aja terus? Ada yang tahu? Karena Java apa ya, dasar dari pemrograman ya, Pak? Dasar dari pemrograman itu Pascal, cuman Java dia sudah termasuk dibilang program yang banyak digunakan untuk aplikasi berat seperti game-game gitu. Kalau kalian install game, pasti selalu ada tulisan Java kan, seperti logo ini. Pernah? Pernah, Pak, pernah. Nah, itu dibuat dari ini. Kalau kalian berbakat di bidang game, mau jualan game lewat Play Store atau apa, bisa belajar ini lebih dalam lagi. Banyak tutorial dari YouTube. Bisa juga kalian nanti sekalian jadi YouTuber. Kalau kalian banyak waktu. Tapi kalau kuliah sambil kerja, Bapak yakin pasti nggak akan ada waktu. Capaian lulusan mata kuliah. Yang pertama, menganalisis dan merancang dan menerapkan suatu sistem berbasis komputer secara efisien dalam menyelesaikan masalah penggunaan pemrograman, prosedural, dan berorientasi objek dalam bahasa pemrograman Java. Jadi nanti untuk pertemuan-pertemuannya di sini ada sampai pertemuan ke-16, cuman topik yang dipelajari di sini ada 9. Berarti setiap topiknya ada yang 1 kali atau 2 kali pertemuan. Untuk topik pertama, pengantar perkuliahan, di sini ada RP. Ini kita rencana pembelajaran, RPS, kontrak kuliah. Kemudian nanti ada juga di bagian materinya pemrograman prosedural. Di sini yang dibahas submaterinya dekomposisi berdasarkan fungsi. Untuk yang ketiganya, topik ketiganya pemrograman berorientasi objek. Jadi untuk submateri yang dipelajari di materi ketiga, di sini ada dekomposisi berdasarkan objek, kemudian real world programming, kemudian resolvability of code, kemudian resilience to change, kemudian information heading, kemudian selanjutnya modularity of code. Selanjutnya di materi keempat ada kelas dan objek. Yang dipelajari yaitu nanti pada submaterinya state and behavior. Masuk ke materi yang kelima. Di sini ada fitur pemrograman berorientasi objek. Baru masuk dia kan mulai di intinya. Jadi submaterinya apa saja? Ada enkapsulasi, ada abstraksi, ada pewarisan, ada polimorfisme. Kemudian di materi ke-6 nanti ada pengenalan Java. Di pengenalan Java itu yang dipelajari ada sejarah Java, karakteristik bahasa Java, bagaimana Java bekerja, platform Java, aplikasi Java, identifier pada Java, kemudian keyword pada Java. Untuk yang ketujuh, tipe data pada Java. Jadi untuk tipe data, dia nggak jauh beda sama Pascal. Di Pascal ada integer kan? Ada boolean, ada char. Benar tidak? Benar, Pak. Oke. Jadi nggak terlalu sulit lagi untuk mempelajarinya nanti.
Selanjutnya, yang ke-8 materinya operator pada Java. Kalau pada Pascal yang dipelajari hanya operator aritmatika. Kalau di sini ada operator unary, ada operator aritmatika, ada operator relasi, dan ada operator boolean. Kemudian yang terakhir sintaks pada Java. Di sini ada percabangan if, else, switch, perulangan. Kalau yang ini sudah pernah belajar dasarnya di Pascal. Oke, untuk mengenal Java seperti kita mengenal seorang yang kita sukai. Berarti harus tahu silsilahnya. Kira-kira ada yang tahu silsilah pemrograman Java itu dari mana kata-kata Javanya? Ayo. Jangan tegang kali, sambil minum pun boleh. Misalnya nih, kalian nih naksir sama satu cewek. Pasti kan kalian harus tahu silsilahnya gimana. Dia ceweknya dari keluarga yang gimana, atau sebaliknya. Dia kenal sama cowok, pasti si cewek mencari silsilahnya kan, atau sejarahnya, atau gimana historinya gitu. Nah, sama seperti kita mau belajar Java. Masa nggak tahu asal-usul Java dari mana? Ayo. Ada yang tahu? Enggak, Pak. Nggak tahu. Maaf ya, Bapak batuk. Nggak tahu? Nggak kalian contek di situ? Dapat belum? Jadi Java itu dia dulu kalau tidak salah ya, ada seorang programmer, dia hobi nongkrong. Kebetulan kopi yang diminumnya bersama teman-temannya pada saat nongkrong berasal dari Jawa, yang nama kopinya Java Coffee, Java Coffee. Sudah? Jadi pada saat si programmernya ini mencari suatu label atau suatu nama, mereka kompromi apa yang mau dibuat untuk menjadi nama programnya, program yang diciptakan itu. Jadi karena mereka pada saat itu sedang meminum kopi, nggak tahu entah bagaimana bisa tersirat sama mereka nama kopi itu, diambil nama Javanya. Kira-kira seperti itulah. Kalau kalian nanti penasaran, boleh dilihat. Intisarinya kira-kira seperti itu, mereka nongkrong, memikirkan suatu nama untuk program yang dibuatnya. Misalnya nih kalian buat program, jadi mau kalian buat label programnya, pasti kalian memikirkan apa untuk namanya kan? Nggak usah jauh-jauh, misalnya
orang tua kalian punya anak atau kakak kalian punya anak, pasti mereka memikirkan nama anaknya kan, untuk nama Iya, Pak. panggilannya. Oke, kira-kira Iya, Pak. seperti itu. Jadi seperti orang Karo zaman dahulu atau orang-orang Nias zaman dahulu, nanti kalau lahir anaknya pas di depan kursi, si kursi nama anaknya. Kira-kira seperti itu. Nanti lahir pas bapaknya lagi merokok, apa namanya, di depan asbak, lahir anaknya, si asbak nama anaknya. Kira-kira seperti itulah. Jadi hampir sama dengan penciptaan logo juga. Jadi kalian kalau mau mengenal program harus tahu historinya. Mulai dari program Java, Pascal, kemudian sistem operasi, Windows dari mana logonya, kemudian Linux dari mana asal-usul logonya, harus tahu. Karena itu yang membuat kalian akan tertarik, sama seperti kalian ingin mengenal seorang wanita. Semakin kalian mengenal asal-usulnya, maka semakin tertarik kan? Tapi kalau nggak mengenal asal-usulnya, berarti dia cuman cinta sama bodinya, atau kebalikannya cinta sama hartanya atau uangnya. Oke, untuk kriteria penilaian dia seperti ini. Nilai presensi, nilai tugas, nilai presensi 10%, nilai tugas atau kuis 20%, nilai UTS 30%, nilai UAS 40%. Jadi nanti kalau ada tugas Bapak kasih, kalau kalian bisa tak bisa kalian kumpul aja, tetap Bapak kasih nilai. Cuman alangkah bagusnya kalau bisa dikerjakan dengan baik. Karena sudah banyak tutorial-tutorial program di internet atau di YouTube kan. Coba kalian lihat, belajar pemrograman Java di YouTube. Rata-rata sudah dapat iklan atau belum mereka? Nah, jadi nanti ini bisa satu inspirasi buat kalian. Kalian kan banyak waktu nih. Kalau Bapak nggak sempat, pagi ngajar di sekolah, sore ngajar di kampus, makanya nggak ada waktu pulang sekolah udah jaga anak. Oke, jadi kalau nanti kalian punya channel, bilang Bapak biar Bapak subscribe. Tapi yang tentang pelajaran, jangan yang goyang-goyang, Oke, Pak. bahaya itu. Oke, jadi kalau untuk absensi ini sangat berpengaruh. Nilai tugas juga sangat berpengaruh apabila nilai kalian UTS dan UAS-nya rendah. Karena nanti yang buat soal UTS dan UAS bukan Bapak, tapi koordinatornya, Pak Adli Nababan. Jadi Bapak nggak bisa ngasih gambaran gimana kisi-kisinya. Cuman materinya tetap dari modul yang dikasih Pak Adli yang Bapak ajarkan. Udah. Jadi di sini untuk kriterianya nilai A lebih besar 80, nilai B lebih besar dari 70, nilai C lebih besar dari 60, nilai D, E dia 50 ya. Saya yakin semua nilainya semester lalu pasti bagus-bagus. Ada yang dapat nilai C? Tidak? Tidak ada. Berarti bersyukur karena corona. Siapa lagi mau masuk? Oke, kalau untuk tata tertibnya ini mahasiswa wajib, ini sudah nggak lagi ya, nggak bisa lagi jadi tata tertib ya, soalnya kita nggak ke kampus, handphone juga nggak apa. Kalian kalau online disuruh pakai baju kuliah atau gimana? Pakai baju kuliah, Pak. Baju kuliah, Pak. Oke,
Jadi bagi kalian nanti kalau umpamanya apa, pakai aja baju kuliahnya. Ya, siapa tahu. Soalnya kalian lihat di classroom ada yang namanya Pak Roy kan. Iya, Pak. Nah, dia pengawas di pengajaran saya. Jadi dia tetap memantau terus. Nanti video ini juga pasti akan ditonton oleh beliau. Oke, untuk absensi sesuai dengan ketentuan perkuliahan akan ditetapkan oleh STM Pelita Nusantara, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan setidaknya 12 pertemuan dari 14 kali pertemuan. Jadi apabila pertemuan kalian kurang, segera kabari ke dosennya biar dikasih solusi bagaimana untuk penyelesaiannya. Jadi untuk tugas nanti apabila ada Bapak suruh bisa seperti ini. Di subjeknya kalian ketikkan tugas pertama misalnya atau kedua atau ketiga gitu kan. Underscore PBO underscore nama kalian kemudian NIM. Mengerti untuk format ini tugas? Kemudian Ngerti, Pak. kirimkan ke Gmail saya. Ini dia, dedisinaga27@gmail.com. Kemudian apabila ada suatu masalah atau mau ditanya, nanti lewat grup yang dari WA. Apakah sudah dibuat sama komisarisnya WA-nya? Belum? Belum dibuat? Siapa tadi komisarisnya namanya? Asai, Pak, Asai. Asai Kumar. Oke, dibuat ya. Jadi pertemuan kita sudah selesai sampai di sini. Bagi yang punya laptop nanti bisa diinstal aplikasi untuk mata kuliah nih yang Bapak bilang tadi. Ada Java dan ada NetBeans yang diinstal. Nanti pilih sesuai dengan spek kalian masing-masing. Misalnya punya kalian 32 bit ya 32, jangan diinstal yang 64 bit. Nanti untuk komtingnya ini bisa digeserkan tulisan ini pada saat mau buat ini biar rapi. Bisa kan? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Ya sudah. Sampai di sini pertemuan kita. Bapak tunggu grup WA-nya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Oke, bye-bye. Semua ya. Dadah. Oke, Pak. Yuk. Oke, yang mau keluar silakan keluar. Perkuliahan udah selesai. Sayang kuotanya. Raul Bin.